Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaihi. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa li ummahatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ma'alif Allah ta'ala wa dawama wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qal Allahumma hidayatan li sawabiha ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka kalau begitu, itu kaji kita yang lalu, apabila dia menasih alim maka muncullah fitnah sebanyak bencana ya. Lanat Allah Ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, maka kalau adalah engkau gemar pada jalan ini, artinya orang buat baik, kita buat lebih baik lagi, maka tetapkan olehmu akan dirimu atas bahwa mengendarailah ia akan dikau segala kesakitan dengan hatimu dan tiap-tiap halmu pada tiap-tiap yang kau benci, dan dengan hatimu yang sabar dan lisanmu itu terkunci, tak ngadu sana tak ngadu kemari ya, diamlah. Ini maka kita kadang-kadang banyak kesalahan kita tuh, banyak momen, banyak merepet sama Allah Ta'ala tanpa sadar, maka hidup itu makin lama makin susah gitu ya.
Kadang-kadang nggak diucapkan sama orang, padahal dalam hati pun nggak boleh. Aku ngajinya rajin, padahal sholat udah, tapi kok kayak gini ya. Merepet sama siapa itu? Marah sama siapa? Sama Allah Ta'ala. Jangan, bosan diam. Karena dia lebih mengetahui. Banyak kepedihan, kesakitan yang kita rasakan itu, kita nggak suka, tapi itulah paling baik sama kita. Karena cara Allah Ta'ala menggugurkan dosa kita macam-macam. Ada terkadang dosa yang kita lakukan itu kita cukup dengan astagfirullah, hapus. Ada dengan disakiti, sabar dengan sakit itu gugur dosa. Karena ya sakit istri mau sabar, anak, tetangga, sabar gugur dosa kita. Jadi hikmahnya di balik itu ya. Cuman kadang-kadang kita nggak lihat ke sana. Itu kalau ada terjadi sesuatu yang tak mengenakan, ngadu cepat sama Allah Ta'ala ya. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Tiada daya upayaku ya Allah, tolonglah aku ini. Bingung kali aku menjalankan hidup, hanya Kau lebih maha mengetahui ya gitu. Udah, kalau kita selalu berserah di sama Allah Ta'ala jawab langsung. Nah itulah dia ya. Maka segala sesuatu yang dijadikan Allah sama kita itu tidak sunyi daripada hikmah. Mesti ada hikmahnya. Kalau kita nggak tahu, tanya sama Allah Ta'ala. Yalah, apalah hikmahnya Kau jadikan kepada diriku nih. Nah, ambil hikmahnya apa ya. Nanti kasih tahu Allah Ta'ala. Kalau kita bilang sama Allah Ta'ala, kalau kita ngadu sama orang percuma aja. Nanti kita udah cerita sama orang bukan tempat dia ngadu kan. 17 kali kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali itu. Hanya kepadamu aku nyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Kok ngadu sama orang? Apa kata Allah Ta'ala? Waktu itu ada jawabannya itu. Kenapa aku adu-adukan aku sama orang, kata Allah Ta'ala. Betul kan? Cobalah kau pikir, cobalah kau renungkan, pening kepala kau dengarkannya. Ya, kau enaklah kau ada gaji bulan kau, ada aku nggak ada. Cobalah kau pikir, cobalah kau renungkan. Anakku 4, kau 1. Cerita apa yang lewat? Nyertai siapa kita ini? Kok kau adu-adukan aku? Orang seperti ini cocok disenangi apa susahi? Itulah yang dimasuk dalam kaji itu jelas nyata bisa dibuktikan. Kalau kita mau buktikan, coba diam. Pasti baik sama aku ini. Sangat baik aja terus sama Allah Ta'ala. Gak dipaksa. Sangat baik sama Allah Ta'ala ini gak dipaksa kok. Sangat baik sama Allah Ta'ala. Udah Sandra. Dipaksa kita sangat baik? Enggak. Tapi udah ngaji tauhid. Kenapa kita sangat baik? Karena dia maha mengetahui. Sangat baik lah. Pasti baik sama kita. Walaupun sakit kita nggak suka. Kan nggak ada yang suka kata sakitnya. Baik sama kita itu. Itu makanya ada murid saya supir angkot. Sekarang kita pun prihatin sama supir angkotnya. Kemana-mana kosong, jarang kan yang penuh ya, Mojar ya. Tapi kalau orang ngaji nggak ada masalah. Bahkan berani diperikannya. Hari Jumat peri enggak, hari raya kok kerja enggak. Nah, udah. Kalau niat jahirnya berani kali itu ya. Tapi dia berani karena yakin Allah Ta'ala memang mengetahui. Udah. Sakit kita Allah Ta'ala 2 minggu sakitnya. Gimana nih ya? Berontak di badan kita ya kan? Udah dapat kok hikmahnya? Belum Pak. Bagus ngaku aja. Kalau kau nggak tahu hikmahnya, saya ceritakan satu aja. Hikmahnya, ketika kau sakit macam mana istri kau? Waduh, sibuk dan nangis, mana labangnya? Baru tahu deh kan? Barulah kau merasakan kasih sayang anak, kasih sayang istri ketika kau sakit, itu hikmahnya. Kalau nggak sakit, nggak dopain nyawa nih ya. Nah, tersentak dia. Kalau mati ini cuma nih aku nih kan. Maka sekarang udah panasnya nggak turun-turun, corona lah ini ya kan. Nah, sibuk. Padahal waktu 2 minggu itu macam mana kau rasa? Makan enggak kau? Makan. Nah, enggaknya apa-apa ya. Tak beri bekas itu semua. Nyata. Nah, tanya lagi sama Allah Ta'ala apa hikmah di balik ini lagi. Nah, makin sayang istri tadi. Itulah hikmah sakit karena Allah Ta'ala. Gugur dosanya. Tapi sabar syaratnya ya. Kalau nggak sabar, sakit tetap, dosa tetap. Tinggal pilih kita. Udah Heri.
Nah, tinggal minta sama Allah, apalah hikmah ini ya Allah, ya kan? Ada kau aduga sama Allah, aku nggak mau lama-lama dulu dari ya Allah, ada kau bilang gitu nggak? Nah, belum juga apalah hikmah ini ya Allah. Nah, nanti kau di sini dapat jawabannya. Misalnya kita ada keinginan lah ya, tentunya keinginan yang bagus lah, misalnya umroh atau memberikan hadiah kepada istri gitu. Nah kita udah berikhtiar ya kan, supaya dapat lah itu kan. Ternyata nggak dapat dan kita tetap sabar tentang tidak dapat itu. Itu gugur juga nggak dosa kita? Gugur. Nggak sabar kita tetap rezeki itu nggak datang juga. Tapi yang kita minta dapat juga lah itu kan. Kan itu kan. Singkat aja, nggak usah lama-lama. Ya kan. Jadi kata sahabat sama Rasul, saya menjawabnya macam mana kata Nabi. Nggak ada doa kita yang nggak dikabul Allah Ta'ala. Cuman kata kita nggak dikabulkan. Yang pasti mati kau terima kata Nabi. Nah ditundanya nggak dikasih sekarang, nanti. Di bulan Ramadan, 17 Ramadan selesai sembahyang Isya, sembahyang tarawih, ya. Sembahyang tarawih, sembahyang lagi witir ya kan. Bayang. La ilaha illallah mati. Berapa harganya itu? Bisa dari gitu, nggak ada. Masuk surga dengan tidak dihisap ya. Nah, cuman kadang-kadang kita selalu melihat yang zahir, bukan lihat yang batin. Ini sekarang nih kita ngaji yang batin ini, mau tasawuf itu mau batin ya kan. Tidak melihat yang zahir. Kalau kita zahir kacau aja pikiran kita ini. Maka marah per orang kalau kita bilang sabarlah kau. Ah, kau nggak kau rasakan, kau rasakan lah bertahu kau. Enak aja kau bilang sabar. Nah tuh, kadang-kadang dalam hati. Padahal dibilang betul kan, sabarlah. Tosakan sama orang yang ngaji pun sabar ya kau ya, sabar ya. Payah orang nerimanya. Yang mau orang nerima kata-kata sabar ya kematian. Itu makanya ucapan orang nggak ada lain sama ahli bait, sabar ya, sabar ya. Dia main nggak bantah dia itu. Nah, kalau kita sangka baik sama Allah Ta'ala, baiklah dapatnya. Kalau kita sangka buruk, buruklah dapatnya. Jangan ada di hati sandra seperti kau nggak dikabulkan, jangan. Apalagi kita ucapkan di hati aja nggak boleh. Gua haram karena kau minta itu Allah Ta'ala. Ah, nggak dapat terus. Karena kita sudah membantah, menolak, mendakwa, Allah Ta'ala nggak tahu apa kita butuhkan. Dia mau mengetahui kok. Dan ambil ilmu yang pasti. Kalau kita pegang ilmu yang pasti, kita menjalankan hidup ini enak, bahkan nikmat. Apa ilmu yang pasti itu? Pandi Pak Hanafi nggak pasti nyantet, direkamnya aja ya kan, biar nggak banyak nyantet gitu. Karena ada juga yang nyantet tapi simpan lemari lah yang ngamalkan ya. Apa ilmu yang pasti itu? Mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita yang kita tidak mampu mikulnya. Betul nggak itu? Kau jangan gini-gini, kalau nggak ngerti nggak usah gini-gini, gini aja. Udah heran? Untuk kita semua ini, untuk saya, untuk kita semua lah. Kalau terasa berat kali kehidupan ini, bilang sama diri sendiri. Mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita yang kita tidak mampu memikulnya. Betul nggak? Udah, tenanglah itu. Apanya kau gelisah kau? Kau pikir bodoh Tuhan tuh ya? Yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi semuanya itu. Orang bodoh, orang pintar. Gelisah aja kita. Nggak ngaji, nggak gelisah. Diapain ini manusianya ini? Sembelih ke sidang. Hah? Udah gini aja. Ambil ini semua kita bisa hitung kurungan banding. Saat-saat nggak ada uang, nggak ada duit selembar uang 100.000 ada, 100.000 selembar hilang. Ini ngambil perbandingan. Diam aja apa tanyai orang di rumah? Nah, tanya, ada di rumah udah? Mana ada bang? Udah. Ini di otak terus 100.000 dari itu. Sampai dalam sembahyang pun kan, mana? Gelisah lah ya. Anak bertanya ya kan, mana lagi? Gak ada orang di rumah ini padahal. Nggak pelan sedikit. Kok gak ada yang tahu? Ada yang ngambil? Ya enggak bang.
Kalau ada aku bilang lah, kata. Kau bilang sama mana? Enggak tahu ya, kata. Kok bisa hilang di rumahnya? Ada tuyul rumahnya barangkali ya. Mungkin lah ya tuyul lagi lewat. Ih, aku pula disuruh gitu. Habislah dia dapat itu langganan lah dia. Numpang bengkak aja, nggak ada ngambil bang lah ya. Udah. Ambil banding macam mana ketika nggak terbangun sembahyang subuh sama kehilangan uang 100.000 tadi. Adakah sama atau tidak? Sama aja, masuk surga, kekal selama-lamanya. Sama aja kita ngejar dunia akhirat di sama. Hilang uang 100.000 tadi satu kan, ini nggak terbangun subuh, nggak ada istri nggak bangun nih, anak pun nggak bangun nih, macam mana gelisahnya? Apakah sama dengan kehilangan 100.000 tadi apa tidak? Kalau ngerti alhamdulillah, kalau nggak ngerti, nah, nggak, ini tunggu diri sendiri nih. Uang 100.000 gelisah kan, siapa yang ngambil? Dalam seminggu teringat aja uang 100.000 itu. Ketika nggak bisa subuh, ya jam 7:30 udah lewat subuhnya, ya udahlah. Berarti kopi dulu, minum sarapan. Interview nggak open dari itu. Sama kira-kira sang uang 100.000 tadi. Paling kita nanya, kenapa dari kau bangun ya bang? Kok tenang aja bersembahyang subuh, anak pun gitu. Gelisahnya sama aja, masuk surga. Kenapa sampai bilang Nabi gitu? Nampaknya nggak sama nampaknya ya kan. Kalau nengok di WA, aduh gelisah kali Ustaz, lama kali perihnya pun ya kan. Cepat sekali ngaji, nggak tentu kan jalan dengan ngirim apa. Macam orang kehilangan pedoman, macam-macam lah katanya. Udah cepatkan ngaji, ya. Udah kita cepatkan aja lah ngaji nih, rombak. Cepat. Masukkan ke grup ya. Kita mulai tanggal 1. Yang komentar tadi diam, ya apa? Cepat kali aja ya. Cepat kali pula aja. Nah. Bikin ukuran. Udah sampai lah ini ya. Orang tua saya nyampaikan untuk diri sendiri, untuk kita semua. Enggak kita amalkan, salah kita sendiri. Gitu ya. Berulang-ulang, apalagi kalian yang hadir udah lebih separuh yang udah ke Mekah, udah jadi itibar kali tutorannya. Kenapa orang ratu kok kaya-kaya kali, mewah? Sana, nah, dapat udah kesana tahu kan, mobil rusak nggak ada betul buang aja, udah beli baru lagi. Apa sih rahasianya? Karena mendulukan perintah Allah Ta'ala pada urusannya sendiri. Itu rahasianya. Nggak ada cerita ya. Allahu Akbar, tutup gede. Nggak mau tahu. Biar toko emas yang jual emas sekalipun tutup pakai kain gitu aja, dah rap habis mayang. Kerja Allah semua serahkan sama Allah Ta'ala. Nah, tanya kita sendiri di sini macam mana? Nampaknya lebih patuh kita sama setan gepeng daripada ajannya. Kamu ajan juga di masjid itu? Jangan takut. Enggak. Roji? Ajan. Tegang urat leher kau ya. Orang sembahyang pun enggak datang ke masjid. Cuma kau rasa. Kalau banyak yang enggak datang ke masjid, tukar lapasnya ya. Hayya 'alas shalah, habis itu bukan hayya 'alal falah lagi ya. Nggak dengar ngelinnya. Kalau setan gepeng jam 1 malam, jam 2 malam, bangkit nggak Erik? Bangkit. Berarti lebih patuh sama setan gepeng ya kan? Siapa? Ini pasti penting nih, kalau nggak diangkat macam mana? Tapi kan pikiran ke setan gepeng itu aja kan? Buka. Sekali dibuka salah sambung ya. Maunya jangan kayak gitu juga lah. Allahu Akbar, bangkit langsung. Mandi. Nah, inilah baru. Naik lagi. Banyak lagi. Sebab-sebab kita kepayahan ini masalah dunia ini kita sendiri yang buat sebenarnya. Kalau kita dulu kan berita Allah Ta'ala, Allah pun dulu kan kita. Oh belakangan ya udah belakangan juga.
Payah kali ngerombak aja kebiasaan ini ya. Bukan nggak bisa, payah. Bukan nggak bisa. Ada orang udah ngaji, udah lama ngaji pun, tapi ngerombaknya berat kali. Dia sembahyang zuhurnya jam 3, sembahyang asarnya jam 6, sembahyang maghrib mau dekat isya. Gimana lah kayak gini? Awal waktu lah ya, Nabi bilang itu. Kalau mau murah rezeki awal waktu sholat. Artinya dulukan perintah Allah Ta'ala. Allah pasti dulukan kita. Nah gitu. Kemana kok heran? Ini sama-samanya kita ini ya, sama-sama. Kalau nggak kita pakai ya kita sendiri yang rugi. Kalau kita pakai kita yang untung, sama aja kok. Aku coba lah nih, gitu pokoknya. Kalau masalah dunia dia bisa, kenapa aku nggak kok gitu? Masalah akhirat gitu juga lah Turan. Nah sudah ya, masuklah kita ke kaji lagi ya. Dan segala anggotamu terkekang dan rahasiamu itu tersembunyi, dan dengan zikir itu tiada berkeputusan, dan halawatmu itu terkunci, dan gigimu tertawa-tawa, dan perutmu itu lapar, dan hatimu itu duka cita, dan kemuliaanmu terbunyi pula, tersembunyi, dan kejahatan itu zahir pada harimu ya. Bimbang dengan perbuatan yang tiada kecelaan pada syarat, dan pada malam itu rindu kepada Allah Ta'ala yang tiada diketahui orang akan dikau. Maka ambil olehmu akan jalan kepada jalan hari kiamat. Ambillah jalan hari kiamat. Sudahlah, yang lalu sudah. Sekarang ini mana bekal yang kita apa ya? Nah. Kalau beli neraka mahal, beli surga tuh murah padahal ya. Tapi kalau nggak kalian bikin juga ya terserahkan lah. Saya nyampaikan aja ya. Orang batu bata 5 perak ya satu. Batu bata 5 perak satu. 5.000 berapa biji itu? Nah itu mungkin yang kemana-mana. Saya tadi masih sekolah SD dulu, kalau tanya guru langsung. Kalau nggak berdiri nggak bisa jawab. Batu bata 5 perak satu. Kalau 5.000 berapa biji itu? 10 kan? Nah, kan dekat rumah kalian itu yang masih lagi dibangun tuh. Nah, tetap kan. Dekat sama tukang yang lagi masang batu. Nah, dipasangnya. Orang yang buat kayak gini dibangun altar istana di surga. Cuma 5.000 perak beli surga. Kalau istana kita didirikan altar di surga, masuk surga apa enggak? Masuk lah, untuk apa dia bikin? Kan murah kali kan? Murah kali. Sekarang ini kita dalam keadaan menuntut ilmu seperti ini, kalau ada uduk bagus. Kalau nggak ada uduk pun selangkah dikira ibadah setahun yang diterima. Semua binatang darat, binatang laut minta ampun, ya Allah ampunkan dosanya. Itu hebat untuk ilmu ini. Makanya untuk ilmu ini kok saya heran kok banyak ada rintangannya ya. Nah kita sudah bisa jadi untuk ilmu ini, syukur alhamdulillah, puji Allah Ta'ala, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, puji Allah Ta'ala. Mensyukuri itu ya. Kalau kau syukur kau tambah tahu tak? Itu janji Allah Ta'ala itu. Kadang-kadang banyak kali yang masa-masa sepele nggak kita amalkan. Kalau kita syukuri tambah Allah Ta'ala dengan berbagai nikmat yang lain. Nah, coba pandai kita bersyukuri. Makanya kalau pandai kita bersyukuri yang sedikit, kasih Allah Ta'ala banyak. Nggak pandai bersyukuri yang sedikit, nah, sedikit pun nggak kasih Allah Ta'ala nanti. Nah, sudah. Bahkan apabila meruntuhkanlah seorang manusia akan pekerjaan agama, tiada memelihara mereka itu akan kerabat dan akan janji, dan tiada pula berkendak mereka itu akan orang alim, dan lengkaplah fitnah segala awam. Sekarang inilah dia
Nah, lengkap lah udah fitnahnya ya. Tak siapa-siapa yang jadi menjabat ini ya. Nah, tidak berkendak lagi mereka itu kan orang alim, enggak usah menghalangi aja itu. Ngaji pula lagi, waduh banyak kali dilarang tuh nanti kita sudah ngaji, mana banyak dilarang sama yang enggak. Jadi kata orang nggak ngaji, malas gue ngaji, kenapa? Banyak kali yang dilarang, banyak kali nggak boleh katanya. Sekarang kita udah ngaji, mana banyak yang nggak boleh sama yang boleh? Nah, Nggak boleh. ya dia belum ngaji. Berapa banyak yang nggak boleh? Cuman yang boleh berapa banyak? Nggak terhitung ya. Makan babi nggak boleh. Ya, lembu, kambing, ayam, itik, berapa banyak yang boleh? Udah satu itu aja, nanti luaskan yang lainnya ya. Orang awak aja entah apa mencari babi juga ya. Nah itu. Jadi kalau nggak ngaji gitu, artinya banyak kali. Siapa bilang lebih banyak yang boleh lah, paling tidak. Udah. Nah. Jangan dengarkan cakap orang seperti itu. Saya tadi ngintip terus ya kelemahan-kelemahan kita ya. Diintipnya terus. Makin tinggi ilmu yang dikaji, makin berat datangnya. Kadang-kadang doa ini macamnya sama tapi enggak. Ya Allah, kuatkanlah aku untuk menghadapi cobaan-cobaan ini. Yang satu, ya Allah janganlah datangkan cobaan yang berat bagiku. Mana yang betulnya nih? Saya terharu karena dua orang murid saya gitu dialog orang itu. Ya Allah janganlah yang berat-berat. Nah, yang ketiga, kuatkanlah untuk menghadapi cobaan yang berat-berat ini. Jangan itu doa kau katanya. Saya dengar. Kenapa? Kalau kau bilang itu datangnya berat-berat sama kau. Kuatkan aku tuh menghadapi yang berat-berat. Ya datang aja lah. Maka dah beda kan. Minta murah rezeki boleh? Boleh. Ya Allah murah rezeki boleh. Mana lebih bagus? Ya Allah jadikan aku orang yang memberi hutang, jangan berhutang. Dan seterusnya itu. Makin meningkat ilmu itu, makin pengamalan pun gitu ya. Sudah? Siap ngaji ini jam 9, ya San? Masih panjang waktu lagi ya. Tanya sendiri-sendiri. Yang sepele-sepele aja nih. Kalau yang sepele pun nggak kita amalkan, apa yang berat? Aku ini udah sedekah belum ya? Laksanakan. Ya sampai kosong. Lewat juga kodo. Tiap hari mesti. Ya, udah setiap hari. Kalau mau berganda. Itu cara Islam nggak cocok sama nafsu kita. Inilah ilmu batin ya. Nggak cocok. Orang miskin itu sedekah. Sedekah orang miskin lah. Ya. Sehingga nggak ada apa-apa. Senyum pun sedekah kata Nabi. Senyum. Kalau senyum pun nggak bisa, cuman lagi am. Kalau senyum itu mana sekali am? Kalau kau nggak senyum, bukan. Dia kita orangnya semua tanya. Mana? Nah gitu. Udah ya. Senyum aja kalau bisa, belikannya kereta kau. Nggak berani angkat muka deh. Kalau udah senyum nggak bisa, kita parahkan itu kan. Cuma jangan senyum aja pula. Itulah ngaji itu gila itu udah. Janganlah. Bahkan terkadang ada pertanyaan yang nggak usah jawab. Kalau kita jawab, apa salah kita? Diam aja. Itu orang udah berilmu namanya. Kalau kita jawab salah. Macam kata Al-Mamdalan Musa, kau tanya orang, apakah kau kasih Allah Ta'ala? Jangan jawab. Ya, kau usah jawab. Kalau kau bilang kasih, dusta kau. Kalau kau bilang tidak, kafir. Kalau kau kasih Allah Ta'ala enggak? Kau bilang kasih, dusta. Kenapa dusta? Orang masih merokok udah. Dusta enggak? Allah benci sama orang merokok. Yang mengerjakan yang makruh ya. Dusta. Enggak kasih, kafir.
Udah? Kau tadi agak lambat datang tuh ya? Iya. Iya kan? Karena kau agak lambat, kaulah saya tanya sekarang ya. Bolehlah kau berdebar sekarang dong, nggak apa-apa. Mana bisa kalian mau gaji enak-enak gitu aja. Tadi judulnya ada pertanyaan itu gak usah jawab, kau jawab sih salah kau. Dikasih tahu lah, bocoran dikasih tahu nih. Bukan macam anak sekolah daring-daring entah apa ini kayaknya. Ujian, tahu udah naik kelas lulus, tak kapan sekolahnya? Ini kalau kita lihat jalan raya kan banyak tiang listrik kan? Banyak tiang listrik. Nah kau kalau lihat jumpa tiang listrik apa kau bilang? Naik kereta jalan ke sana, jumpa tiang listrik apa kau bilang? Ketawa semua kalian, lucu kali kan? Untung kalian nggak saya tanya. Ceri, apalah mas Ustaz ini? Situ aja. Mudah saya kasih tahu duluan kok. Kalau nggak murid ngaji nggak saya kasih tahu, usah jawab, usah jawab. Kalau kau jawab salah kau terus. Salah terus kok. Kalau kau jawab, karena kau usah jawab aja udah. Kalau jumpa tiang listrik apa kau jawab? Kau bilang. Ada bilang apa-apa. Makanya bilang jangan jawab. Kalau itu salah kau. Jumpa tiang listrik nggak ada bilang apa-apa. Jumpa tiang listrik nggak ada bilang apa-apa. Lain dah anak itu masih muda ya, sayang kali ya. Kau usah jawab. Maka tiang listrik kayak gitu loh banyaknya. Biar naik kereta berjalan, nggak bilang apa-apa. Kanan kiri udah lagi. Bisa jawab. Nah, gitu ya. Itu kadang tadi kita kalau balik ke kaji balik, kita tasawuf. Sedangkan sama manusia pun kita mesti beradab lagi sama Allah Ta'ala. Tadi kan nggak beradab tuh namanya. Kok nggak dikabul-kabulkan Tuhan, seolah-olah ternapi dari sana bahwa Allah itu tidak maha kuasa dan tidak mengetahui. Cuma gimana Allah Ta'ala, nggak beradab namanya itu. Sedang sesama manusia pun kita mesti beradab. Walau betul sekali pun kita bilang. Udah, nggak usah nyut kalau situ, berenung deh sih. Apalagi sampai Jokowi udah turun peraturan undang-undangnya kan, jangan menghina presiden, nggak boleh ya. Walaupun betul kita bilang. Ini Ustaz, kalau kita ditipu orang Ustaz, jadi setelah sahurnya kita bersabar. Dan kalau kita beritahu dia, kita menagih hutang itu Ustaz, dia tidak kasih, apa kita bisa dibilang dapat pahala Ustaz? Itulah salah satu yang menggugurkan dosa itu. Bagus kau sedekahkan aja udah. Kalau kau minta nggak dapat, jadi mana yang terbaiknya? Udah ikhlasin aja lah. Udah kau ikhlasin datang deh bayarnya, kau terima apa enggak? Nah jangan terima lagi ya, udah sedekahkan sama kau ya kan. Untuk kau kasih aja cocok yang kau, orang nipu aja kerja kau ya kan dah. Sabar kau orang itu gugur dosa, Pak. Gugur dosa ini banyak macam caranya. Jadi sampai Rasul sendiri pun ketika nyampaikan ini sama para sahabat, sakit mata sabar dengan sakit mata gugur dosa mata, sakit gigi sabar dengan gigi gugur dosa mulut, semuanya lah gitu ya. Lagi Nabi menyampaikan ini, datang satu makhluk dari tas rambut sampai kaki hitam semua. Heran orang-orangnya, siapa kau kata Nabi? Akulah malaikat menurunkan penyakit seluruh dunia ini. Akulah malaikat. Jadi corona itu pun dia yang punya kerja itu ya, tugas dia itu ya. Jadi maksud kau apa? Aku suruh nanya sama kau, Allah nyuruh aku nanya sama kau ya Rasulullah, siapalah orang-orang yang kau kasihi? Kata Nabi orang Ansor dan orang Muhajirin. Dah pergi deh kita aja menanya. Yang penting kalian ngerti cerita ini ya. Saya ulang lagi dari ulang. Sakit kaki, tak terkilir segala macam, sabar, gugur dosa kaki. Banyak dosa kaki nih. Ikhlas saja Allah Ta'ala itu sama kita. Sakit mata, sabar, gugur dosa mata. Sakit gigi, sabar, gugur dosa mulut. Seterusnya kayak gitu. Jadi saya akhirnya tanya Nabi, ya Rasulullah siapa yang kau sayangi, yang kau kasih? Orang Ansor dan orang Muhajirin. Orang Ansor itu orang Madinah. Muhajirin orang dari Mekah yang pergi hijrah ke Madinah. Udah. Besok semuanya orang Ansor dan orang sakit semua. Seluruh badan.
yang ngilu seluruhnya, bukan lagi satu-satu, seluruhnya sakit. Karena Allah menghapuskan dosa itu semua, nggak satu-satu lagi. Kita ini kena sayang Allah satu-satu kasihnya ya kan. Itu mudah ngeluh aja kesana kemari. Sakit perut, bilang asam urat ya. Kita sendiri bilang asam urat. Ini semua sakit, ngilu. Siapa di antara kalian yang pernah merasakan sakit dulu namanya malaria tropika? Sekarang tahapan namanya. Banyak kali tukar-tukar namanya ngeri-ngeri kali sekarang ya kan. Kalau dulu bisul, sekarang kanker ya, tumor. Kalau besar dari bisul, ini tumor ganas. Apa nggak takut apa? Nah dulu kayak gitu. Ini sakit semua. Saya pernah merasakan malaria tropika itu. Nggak bisa berdiri. Ambruk kita nggak bisa berdiri. Di luar kaki ini berdiri. Semuanya. Nggak selera makan, semuanya nggak enak. Kadang marah bang saya tuh, kau kemekean kau nih gitu. Orang nggak bisa selera makan, dibelikannya nasi pakai gulai ayam. Dulu gulai ayam top kayak sekarang nggak open dengan ayam orangnya kan. Dulu beli makan kau. Orang emang nggak bisa, nggak selera makan bersop muntah. Abang saya tadi bilang itu, kira saya mengke aja nih. Dibawa ke rumah sakit, pegang ya badan. Dilepaskan aja, jatuh aja di pasar tuh. Baru terkejut deh, abis itu kok main-main aja kan. Orang nggak bisa berdiri kok. Sakit semuanya, itu yang saya rasakan udah. Seluruh sakit. Ngilu, malah. Nah, jadi itu cara Allah Ta'ala dihapuskan dosa semua. Udah, kalau itu sakit itu tanda sayang Tuhan. Betul, tanda sayang Tuhan. Betul, Nabi yang bilang, jangan kalian bantah. Sakit itu tanda sayang Tuhan. Salah satunya sampai kata Abdullah anak Umar, nggak ada bala dalam dunia ini. Semuanya nikmat. Nah, kita perlu cemburu orang-orang seperti itu ya. Semuanya nikmat gitu. Jadi kalau itu bala itu apa sama kau? Bala itu tali Tuhan yang mana? Itu baru bala. Kalau kayak gini biasa aja ini, bagus nikmat semuanya itu. Gitu. Kenapa kau bilang nikmat? Karena Allah tetap ridho kepada aku. Diperhatikannya aku berarti. Kalau kita orang sakit berarti Allah Ta'ala. Dalam perhatian Allah Ta'ala ya. Makanya kita untuk mengatasi supaya sabar gitu itu ingat bahwasanya mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita tidak memikulnya. Udah. Apalagi? Kalau itu udah kita pegang dalam kehidupan sehari-hari, enak lah hidup ini kan. Iya Pak, kalau saya misalnya istri ini, banyak laki-laki gitu. Istri itu apa? Enggak. Kita yang nggak kuat. Kalau istri ngikut aja, kalau kita kuat ngikut orang itu. Ya setelah kita yang ngeluh ini. Bang aku bilangnya enggak, apa yang tanggung jawab di rumah bukan kau lah ya kan. Kau diam di rumah aja. Ini bedak kau, pakai kau, wangi-wangi kau ya. Enak san? Nah gitu. Dan kebalikannya, bang aku nampak ekonomi kita lemah kali, aku jualan dia. Dari dulu lah kau bilang, itu kau pun bodoh kali pun kau. Nanti capek dia juga marahi para awalnya buat capek, gak usah. Jadi kan ratu dalam rumah tangga. Istri itu ratu. Kalau kita jadikan istri kita ratu, jadikanlah kita pangeran. Enak banget jadinya. Nikmat aja jadinya. Ya. Dan tiada berkehendak mereka itu akan orang alim, dan lengkaplah fitnah segala awam. Habislah fitnah ini kalau nggak sama orang alim. Banyak orang mensepelekan ulama, padahal sama kita ketahui ya, ulama ini itu yang jago-jago nasihat pun kalah sama ulama. Quran aja pegangnya, tapi orang ahli dia, orang alim memang. Mana buktinya? Tengok jadwal sholat tuh, sampai hari kiamat perjalanan matahari tahu ya kan.
Tugas stop sebulan 2 bulan. Kita nih selama tahunnya bulan apa aja, asal Ramadan aja nih jadwal imsak ya kan. Seluruh nih sampai hari kiamat sudah ada. Tanggal sekian, jamnya jam sekian kan berubah terus waktu nih. Siapa yang betul? Ulama. Dari segi apa aja pun. Sehingga kita ikut ulama itu darah haid, darah nifas, darah istirahat dari mana keluar dari rahim itu tahu. Dan pelajari memang ya. Nah. Akhirnya melimpah juga lah ilmu orang tua kita dulu ya. Turun sampailah ke Sunggal ya kan. Jumpa sama Khairan. Kalau sakit demam mana udah kau pilihkan aja, taruhkan kunyit sama kapur sembuh. Apa ya? Coba tanya Google, betul rupanya emang itu. Taruh pilih sama kapur, itu panas sih kan, kening itu kan. Nah. Cuman kadang-kadang itu untuk anak-anak aja, itu orang tua pakai gitu. Makanya saya lihat di rumah saya pakai itu. Orang tua, orang saya pun panggilnya abang. Pakai apa? Kapur sama kunyit. Udah meninggal orang, ada andung-andung sama andung lah sana ya kan. Ya bang, nggak pakai kelapa bang, saya bilang. Diguli aja kepala itu udah. Dia main dulu. Melatal ia antar segala hawas, maka dia haruslah bagi si alim pada ujlah. Kalau udah kejadiannya, haruslah bagi si alim pada ujlah dan membunyikan dia akan zalim. Ujlah lah. Telah berkatalah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, takut aku akan barang yang telah kamu sebut akan dia pada masa ini. Takut kita cerita masalah ini udah sama orang ya. Sekarang ini pun berat udah. Sampai nanti jadwalnya mau kita sharing nanti, pemerintah pun diatur jadwal BKM ya. Seorang pemerintah. Jadwal khutbah pun diatur pemerintah. Yang ketiga daripada segala awaik itu syaitan yang menghalang kita. Maka buangkan olehmu akan dia kena 2 perkara. Ada cara 2 perkara cara membuangkan dia ya. Pertama, bahwa setan itu seterumu. Ingat bahwa setan itu seteru ya, musuh kita, dan tiada ia memadai akan dikau melainkan binasamu. Setan ini gak pernah memadai dia. Kalau digodanya kita gak usah ngaji nari, gak usah ngaji lah udah ada perlu lagi nih kan. Ini gak usah ngaji. Sampai situ dia memadai? Enggak. Kalau udah sekali kita bisa nggak ngaji, diselewengkan sama yang lain lagi sampai kita binasa, sampai kita mati nggak bawa iman. Makanya kalau orang kalian tahu ada orang nggak puasa 1 hari mau 2 kali itu, mau 3 kali sholatnya pun gitu. Terus bahkan ditariknya pula orang udah pergi aja lah ngaji, pergi mas 1 malam ini aja kok, nanti kan malam berdepan kan ngaji lagi sih ya. Apalagi tempat siasan tuh nggak usah lah, ngajinya lucu kali ngajinya. Situ Isa, situ ngaji. Julukannya 8:30 ya. Yang dasarnya ngaji, enggak juga ya kan. Ngomong kosong aja itu. Julukannya kan ngaji 8:30 mulainya. Ngaji yang tidak juga. Kok di sini alasannya banyak. Nah, bukan aku tak mau ngaji. Saya ngaji persiasan tuh rujukan di situ Isa, situ ngaji. Nah. Yang ngaji ini ditanya diam aja, ya udahlah, jawablah ya. Jadi setan tidak pernah memadai, melainkan binasamu sampai kita mati kafir. Kedua, bahwa setan itu senantiasa memerang ia akan dikau dengan panahnya selama-lamanya. Padahal engkau lalai daripadanya. Lalai, nggak ingat bahwa setan itu seteru yang nyata. Panahnya seperti apa? Coba kau ulang lagi pertanyaan biar duduk jawabannya.
setan ini dia dengan apa? Dengan panah-panah tadi. Contohnya panah-panah itu seperti apa, Ustaz? Dari mata turun, Hati. nah itulah panahnya. Bukan nggak cantik istri kau itu, cantik. Tapi dengan orang, istri orang lebih cantik ya kan. Itulah panahnya setan. Kenapa sampai itu? Dihiasinya itu waktu kita melihat masuklah pada tang, langsung di make upnya, cantik. Itulah panahnya masuk. Makanya kalau kita tengok dalam kitab fikih aja pun, harus kita melihat orang perempuan menyanyi, haram kita melihat perempuan yang baca Quran. Nah, terbalik kan? Kenapa? Fitnahnya besar, banyak setan di situ. Kalau kita tengok qari'ah baca Quran, jawablah kalian dengan jujur. Suaranya merdu, lagunya enak, macam mana di hati kita san? Sasanya kita. Biasalah kalau qari jarang jerit, cantik macam ni kan. Apa di hati waktu itu? Kalau kayak gini dapatnya paten kali ya kan. Tetap hati itu nengok dia, bukan dengerin ayat yang dibacanya. Itulah panah setan. Udah, kalau belum bilang belum. Belum Ustaz. Belum ya. Saya itu Ustaz. Itu kan dari mata aja, belum lagi yang lain, Ustaz. Tapi panah itu mata. Panah itu mata. Nggak ada di sini, Ustaz. Nggak ada yang seperti lain selain mata gitu. Ya terserah kau lah kalau mau yang lain. Enak aja nya gajinya kan payah yang terkaunya. Mau apa deh kau tambah ya tambah lah. Kalau dalam kita itu mata, makanya dari mata turun ke hati. Mana ada kita dari mata turun ke kaki? Nggak ada. Dari mata turun. Ya Ruji. Jangan nolak lah kau. Maksud saya tegur langsung. Dari mata turun. Dan kau yang jawab dia saya tanya. Hah? Nah, itulah kan. Ini yang saya tanya ini. Tapi bagus lah dari mata turun ke hati akibatnya ngaji ya kan. Kalau enggak kata Rasul, kalau ke rumah orang kaya jaga mata. Kan mata kita Nabi. Kalau ke rumah orang kaya jaga mata, kalau sholat jaga hati. Kalau di hidangan jaga perangai. Ada peraturan semuanya. Kalau dalam hidangan jaga perangai, jangan main jerahap. Kau tahu main jerahap? Nggak tahu ya lah, orang bukan Melayu. Orang Melayu itu main jerahap tuh. Main gue saya kalah-kalah aja, jerahap lah. Tongkat di tangannya dekat, itu main jerahap namanya itu. Kalau ini nggak kena. Jadi kenapa kata Rasul ke rumah orang kaya jaga mata? Karena dari mata itu ceritanya panjang. Kalau kalian duduk aja gini baca kitab udah nggak apa-apa, tapi coba tahu pasangin siasan nih. Dapat 100.000 itu. Apa ini? Kalau lampu semprong nggak ganti ya kan? Nah, itu dari mata jaga mata ke rumah orang kaya ya kan. Tapi Sasan bukan orang kaya nih, jangan kira surga ada orang yang enggak. Tengok lampunya berapa banyak lampu. Itu makanya dari mata turun hati. Ya, kalau ke rumah orang kaya jaga hati. Kalau sholat jaga hati. Kalau dalam hidangan jaga perangai. Kalau di kumpulan orang-orang jaga mulut. Ada peraturan kok, jangan lisan. Karena kalau sudah kita keluarkan jadi orang punya. Kalau dalam hati mesti di dalam dada, nggak bukan orang punya, mesti kita punya. Kalau udah kita keluarkan jadi orang punya. Dalam masalah agama mesti keluarkan. Udah. Yang kedua tadi kita bahwa setan itu senantiasa memeranglah ia akan dikau dengan panahnya selama-lamanya. Selama-lamanya padahal engkau lalai daripadanya. Adalah setan itu sertamu hai orang yang menuntut ilmu. Udah jelas kan?
Setan itu ya, sertamu hai orang tuntut ilmu dan ibadah. Jadi setan ini menghantam orang yang tuntut ilmu dan orang yang ibadah. Dan yaitu seteru yang tertentu. Dan adalah setan atasmu beberapa tentara, bukan tanggung-tanggung, bukan 1-2 setannya ya. Nah, jadi nggak usah takut. Apakah kita berhenti? Enggak, terus saya jalan. Udah dapat ilmu yang pasti tadi kan. Mustahil Allah Ta'ala letakkan beban kepada kita tidak mampu itu. Jalan ya. Jadi setan ini tertentu dia sama orang menuntut ilmu dan ibadah. Saya selalu nyampaikan bahasa kajian jelas nyata bisa dibuktikan ya. Maka setan paling gak suka kan untuk ilmu ini apa? Makanya ngantuk buatnya ya. Kalau saya pelan suara saya tidur kan semuanya nih. Memang saya sentak-sentak supaya terbangun ya. Kalau pelan saya pakai sistem Melayu tidur kan semuanya nih. Nah, dengarkan ya kalian ya. Kedua, bahwasanya setan itu Lela kan tidur itulah musuh yang nyata. Mana buktinya? Padahal kalau kita siap ngaji pulang ke rumah sampai jam berapa tidur? Jam 1, jam 2 ya kan, melek mata tuh nonton TV lah, udahlah setan sama setan jumpa ya kan. Terkadang kita sudah puas tidur. Kalian kan orang masjid dua, kan selalu kuliah subuh kelar minggu di masjid. Contoh yang hadir, melek semua berarti ada yang tidur. Padahal udah puas tidur padahal. Tapi kalau udah ngaji ngantuk juga. Kalau di Al-Falah itu Hasan selalu itu miknya muak orangnya, derasnya nggak tanggung, tersentak-sentak wesanya kan. Datang hatinya mau saya pemarah pula, udahlah habis lah. Mau gini ya Pak, nggak enak tengok orang. Keras sekali minyak. Nah, coba kalian pergi pula ke Hamparan Perak, namanya Kampung Lama, masjid di situ. Itu jangan kena hati naik, belum naik udah tidur aja jawabnya. Alhamdulillah, cocok lah terus. Hamparan Perak, Kampung Lama bilang. Saya sampai ini Jumat apa bukan? Sampai ragu saya. Udah mau masuk waktu orang yang ada gitu, sunyi ya masjid itu. Ini hari Jumat apa bukan? Nah sampai Allah Akbar azan pertama, baru satu datang sama. Khutbah kedua baru penuh itu. Kalau enggak saya pikir enggak cukup, enggak sebanyak Jumat lah Zuhur nih kan. Wah parahnya. Orang masing-masing di rumah itu ya nanti dah, hijab lagi lah, entahlah makan dulu lah. Makan apa nggak tidur, Sar? Setidaknya kalau Jumat, tahankanlah dulu, siap Jumat baru makan ya. Jangan makan dulu. Tidurlah itu. Sudah ya. Bermula yang terlebih keras daripada segala tentara itu nafsumu, itulah yang paling keras sekali. Dan adalah bagi nafsu itu beberapa pintu, padahal engkau lalai daripadanya. Maka jalan engkau tolak akan dia itu, berlindunglah engkau kepada Allah Ta'ala daripada kejahatannya. Kenapa? Karena bahwasanya setan itu seperti anjing. Maka kembali engkau kepada yang punya anjing itu. Terlebih baik daripada lalai kepada yang lain. Itu kalau kambing ketang-ketang itu, kalau kita pura-pura jongkok kata orang, kalau cuma anjing gonggong ambil batu lari deh. Itu kan anjing yang bangsa preman kecil-kecilan deh ya. Nah, kalau anjing Doberman itu apa bulldog nggak gonggong dia, tapi berdiri berubah apa bikinnya, apalagi jongkok awak. Belum jongkok di pandang seling parang deh, kan gitu deh kan. Udah coba ambil batu, terkam nyawa langsung. Nah, ngadu sama yang punya. Siapa yang punya anjing ini? Allah Ta'ala. Begitu menghadapi corona ini, ngadu sama Allah Ta'ala. Beri sama dia, gitu ya.
Jadi berlindunglah kita, maka kembali engkau kepada yang punya dia. Itu terlebih baik daripada lalai kepada yang lainnya. Ini sampai sila saja kita dulu ya. Kemudian jika mengeras ia akan dikau, maka perangi olehmu akan dia dengan menyalahi dia. Udah ya, tandailah. Oh, sikit lagi ya. Sikit lagi ya. Karena bahwasanya ia cobaan dari Allah Ta'ala. Sebab cobaan dari Allah Ta'ala itu supaya melihatlah Allah Ta'ala akan kesungguh-sungguh engkau. Itu tujuannya. Cobaan-cobaan sama kita itu Allah mau melihat kita betul sungguh-sungguh apa enggak gitu. Nah, bermula ya akan datang ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqi alaiha nahya wa alaiha lamutu alaiha nu'asun sallallahu ta'ala min alamin. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.